Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Sadeo Putra dengan NIM 312310463 dari kelas TI 235. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek materi UTS saya yang berjudul Analisis Dataset Kecelakaan Lalu Lintas di Amerika Serikat atau US Accident 2016 sampai 2023. Tujuan proyek yang pertama yaitu menganalisis dataset berukuran besar yang diambil dari internet, Kaggle. Yang kedua ada mengidentifikasi struktur, ukuran, dan jenis data. Yang ketiga ada menentukan apakah dataset tersebut termasuk big data berdasarkan karakteristiknya. Sumber dataset. Dataset yang saya gunakan itu berasal dari Kaggle dengan nama US Accident 2016 sampai 2023 yang dibuat oleh Sobhan Mosavi. Dataset ini berisi lebih dari 7,5 juta baris data dan 47 kolom dengan ukuran file sekitar 2,85 GB dalam format CSV. Dataset ini dikumpulkan secara otomatis melalui API kepolisian, sensor lalu lintas, dan laporan media sosial, sehingga datanya sangat besar dan terus diperbarui. Inilah yang membuat dataset ini cocok untuk dianalisis dalam konteks big data. Deskripsi dataset. Dataset ini berisi catatan setiap kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Amerika Serikat dari tahun 2016 sampai 2023. Data ini mencakup berbagai informasi seperti lokasi kejadian, waktu mulai dan berakhirnya kecelakaan, kondisi cuaca, suhu, serta tingkat keparahan kecelakaan. Karena data dikumpulkan dari sumber digital secara otomatis, dataset ini bersifat real time dan terus bertambah setiap kali terjadi kecelakaan baru. Dataset ini bisa digunakan untuk mempelajari pola kecelakaan daerah rawan dan faktor-faktor penyebabnya. Contoh kolom data. Beberapa contoh kolom pada dataset ini diantara lain ID untuk kode unik setiap kejadian, start time untuk waktu mulai kecelakaan, city untuk lokasi kota kejadian, temperatur untuk suhu saat kejadian, dan yang terakhir ada severity yang menunjukkan tingkat keparahan kecelakaan dari level 1 hingga 4. Setiap kolom memiliki jenis data berbeda seperti teks, angka, dan waktu. Hal ini menunjukkan keragaman data variety yang menjadi salah satu ciri big data. Analisis data. Analisis dilakukan menggunakan Python dengan library Pandas untuk pengolahan data dan Matplotlib untuk visualisasi. Karena ukuran dataset sangat besar, saya hanya menggunakan 1 juta baris pertama agar proses lebih efisien. Dari hasil analisis diperoleh bahwa kota dengan kecelakaan terbanyak antara lain Miami, Los Angeles, Houston, Dallas, dan Charlotte. Negara bagian dengan kecelakaan terbanyak adalah California, Texas, Florida, Pennsylvania, dan New York. Dan tahun dengan kejadian terbanyak adalah 2020. Kemungkinan karena faktor perubahan aktivitas selama pandemi. Hasil ini divisualisasikan dalam grafik batang untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya itu ada identifikasi jenis data. Dalam dataset ini terdapat 3 jenis data utama, yaitu text string seperti city, state, weather, condition yang menjelaskan lokasi dan kondisi cuaca, angka numerik seperti severity, distance, temperatur yang digunakan untuk analisis statistik, dan yang terakhir ada tanggal waktu, daytime, seperti start time dan end time untuk analisis waktu kejadian. Kombinasi berbagai jenis data ini memperlihatkan variety yang menjadi salah satu ciri penting dari big data. Selanjutnya ada analisis karakteristik big data. Oke, dataset ini memenuhi 3 karakteristik utama big data.
yaitu volume. Ukurannya sangat besar, mencapai lebih dari 7 juta baris dan sekitar 2,85 GB. Velocity, data diperbarui secara real time dari sumber digital seperti API, kepolisian, dan sensor lalu lintas. Dan yang terakhir ada variety, berisi berbagai jenis data seperti teks, angka, dan waktu. Berdasarkan ketiga karakteristik ini, dataset US Asiden 2016 sampai 2023 dapat dikategorikan sebagai big data. Oke, dan yang terakhir di sini ada grafik hasil analisis. Gambar ini menunjukkan 5 negara bagian dengan jumlah kecelakaan terbanyak berdasarkan 1 juta data pertama dari dataset. Negara bagian California, CA, memiliki jumlah kecelakaan paling tinggi, diikuti oleh Texas dan Florida. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.